Penyihir Jenius. Bab 261. Setelah naik ke tingkat penyihir ketiga, kekuatan zona terlarang mutlak telah meningkat secara signifikan. Radius medan gaya minimum telah meningkat hingga 50 meter. Dalam radius ini, bahkan serangan meriam disintegrasi 2 pun tidak dapat menembus pertahanan medan gaya. Demikian pula, dalam radius ini, kepadatan tekanan zona terlarang absolut juga merupakan yang tertinggi. Bahkan boneka yang menyentuh tuannya akan hancur menjadi bongkahan logam bekas begitu melangkah ke medan gaya. Meskipun Yuxi adalah penyihir kristalisasi tingkat 3 dan memiliki baju besi tulang yang melindunginya, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar saat ini, seolah-olah dia hampir tidak bisa bergerak sedikitpun. Kemampuan bakat yang luar biasa. Tidak, dia hanya penyihir transformasi Ki tingkat 3. Sekalipun itu kemampuan bakat yang luar biasa, mustahil kekuatannya bisa sehebat ini. Ekspresi Yuxi berubah dengan cepat. Akhirnya, dia menggertakkan giginya, menyatukan tangan kanannya, dan dengan kuat menusuk telapak tangan kirinya. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, luka sebesar telur muncul di telapak tangannya. Yang mengejutkan, yang keluar dari luka itu bukanlah darah segar, melainkan cairan berwarna abu-abu gelap. Memercikkan. Cairan berwarna abu-abu kehitaman itu mengalir sangat deras, dan meskipun lukanya tidak besar, hal itu memberi orang ilusi seolah-olah sebuah bendungan telah jebol dan arus deras mengamuk keluar. Dalam sekejap mata, arus deras berwarna abu-abu gelap terbentuk, menyapu ke arah Sunan dengan deru yang memekakkan telinga, bertekad untuk menelan dan menenggelamkannya. Air gelap. Secerca kecemasan terlihat di mata Ciril. Dark Water adalah salah satu kemampuan bawaan unggul dari Dark Throne, sebuah model kristal bakat yang diciptakan berdasarkan penelitian tentang Frost River di Shadowlands. Air gaib yang dilepaskan oleh bakat ini memiliki sifat asimilasi bayangan yang sama seperti sungai beku. Setiap makhluk yang terendam olehnya, atau lebih tepatnya, yang disentuh olehnya, akan diasimilasi menjadi bayangan dalam hitungan detik. Makhluk bayangan tidak dapat bertahan lama di dunia materi. Mereka akan segera binasa dan menghilang. Di antara banyak model kristal bakat di The Dark Throne, Dark Water cukup kuat untuk dengan mudah masuk dalam peringkat 10 besar. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yuxi juga memiliki air neter. Ekspresi Ciril sedikit berubah serius saat menatap Sunan, berniat melihat bagaimana reaksinya. Namun, wilayah selatan Jiangsu sama sekali tidak perlu mempertimbangkan bagaimana cara menanganinya. Ketika arus deras berwarna abu-abu gelap itu mencapai jarak 50 meter darinya, arus itu seolah menabrak dinding tak terlihat dan tidak bisa bergerak maju sedikitpun. Betapapun bergejolaknya dan dahsyatnya ombak, mereka tidak akan pernah bisa mendekati Jiangsu Selatan. Melihat itu, Sunan tersenyum kecut, sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Dia sangat akrab dengan talenta kristal dari tahta kegelapan, termasuk Dark Water. Zona terlarang mutlak justru merupakan musuh bebuyutan dari air gelap. Selama medan gaya dapat dipertahankan, air gelap tidak dapat menyentuhnya. Selain itu, sifat asimilasi air gelap memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap medan gaya. Meskipun dapat mengikis medan gaya, kecepatannya sangat lambat. Sekalipun dia berdiri diam, dibutuhkan waktu setengah hari bagi air gelap untuk sepenuhnya mengikis medan gaya tersebut. Suara mendesing. Dengan sebuah pikiran, Sunan melepaskan semburan cairan perak dari seluruh tubuhnya, yang kemudian menyapu ke arah Yuxi. Saling timbal balik adalah kuncinya. Melihat Yuxi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sunan, Yuxi mendengus dingin dengan wajah muram, dan langsung menyerah pada rencana menggunakan Yuxi untuk menyerang Sunan. Sebagai gantinya, dia mengendalikan Yuxi untuk menghadapi logam cair yang datang. Keduanya bertabrakan dengan keras di kehampaan, saling berjalin dan bercampur, sebelum akhirnya saling memusnahkan dan menghilang. Sunan tidak menyangka logam cair itu mampu menghadapi Yuxi, dan dia tidak keberatan jika logam cair itu terhalang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ujung tombak hitam pekat muncul di telapak tangannya. Saat dia mengepalkan tinjunya, dengan dengungan lembut, sebuah tombak hitam pekat langsung muncul di telapak tangannya. Detik berikutnya, Sunan tiba-tiba melemparkan tombaknya, yang berubah menjadi sambaran petir hitam dan menghantam Yuxi dengan kecepatan kilat. Yuxi mencibir, mengeluarkan tengkorak pucat seukuran kepalan tangan, menggosokkan ibu jarinya di permukaan tengkorak, dan seketika mendengar jeritan melengking seperti lolongan hantu dan serigala dari dalam tengkorak. Jiwa-jiwa hitam ganas yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari dalamnya, memperlihatkan taring dan cakar mereka saat mereka menerkam petir hitam yang menyerang. Meskipun jelas itu adalah jiwa ilusi, kilat hitam itu berhenti sejenak ketika menyambar salah satu jiwa hitam tersebut. Pada saat itu juga, jiwa-jiwa hitam lainnya menerkamnya, mencabik dan menggigit, menghancurkan petir hitam itu menjadi berkeping-keping dalam sekejap mata, lalu meraung sambil menyerbu ke arah Sunan. Kilatan dingin dan meremehkan terlintas di mata Yuxi. Jika berbicara soal artefak magis, dia tidak akan pernah kalah dari penyihir asli dari alam yang telah disegel selama 2000 tahun. Tengkorak jiwa hitam di tangannya adalah artefak magis tingkat 3. Apa yang bisa dibandingkan dengan Jiangsu Selatan? Melihat bahwa petir hitam telah hancur, Sunan tetap tenang dan mengeluarkan ujung tombak hitam lainnya, lalu melemparkan tombak hitam lainnya. 2 artefak magis tingkat 2. Aku meremehkanmu. Sayang sekali artefak itu tidak berguna. Sebelum Yuxi sempat menyelesaikan kata-kata ejekannya, ia disela oleh ledakan yang tiba-tiba dan memekakkan telinga.
Kilat hitam pekat, seperti tombak, melesat menembus langit. Beberapa jiwa hitam mencoba menghentikannya, tetapi begitu mereka menyentuh kilat hitam itu, mereka tercabik-cabik oleh energi kilat yang dahsyat dan lenyap begitu saja. Kilat hitam itu tidak berhenti dan menerobos kehampaan untuk menyerang Yusi. Kekuatannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, berada di level yang sama sekali berbeda. Artefak magis tingkat ketiga. Bagaimana mungkin? Yusi merasa ngeri. Sebelum dia sempat bereaksi, petir hitam itu sudah menyambarnya. Hampir seketika itu juga, semua mantra pelindung dan benda-benda magis yang menyelimutinya hancur dan remuk. Kemudian, semburan energi petir yang dahsyat meletus, sepenuhnya menelan Yusi. Ini sebenarnya artefak magis tingkat 3. Ciril menatap energi petir hitam itu dengan takjub, merasa terkejut sekaligus iri. Bahkan dia sendiri tidak memiliki artefak magis tingkat ketiga, jadi dia tidak tahu bagaimana Sunan bisa mendapatkannya. Kilatan cahaya muncul di mata Maisa. Sunan memberinya semakin banyak kejutan. Energi petir itu dengan cepat menghilang, menampakkan sosok Yusi. Armor tulang berduri yang dulunya tak terkalahkan kini telah compang-camping dan penuh retakan, dan luka hangus di bawahnya dapat terlihat samar-samar. Brengsek. Mata Yusi merah padam, dan tatapan penuh kebenciannya tertuju pada Sunan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini bahkan memiliki artefak magis tingkat ketiga, dan kekuatannya jelas lebih kuat daripada tengkorak jiwa hitam miliknya sendiri. Saat bertatap muka dengan musuh, Sunan merasakan senyum sinis tipis di dalam hatinya. Setelah naik ke level penyihir ketiga, dia sudah mampu menggunakan artefak penyihir tingkat ketiga, dan segera memperkuat Black Lightning hingga batas yang mampu dia tangani. Seandainya saja ia tidak terbebani oleh waktu yang singkat dan bahan yang tidak mencukupi, yang hanya memungkinkannya untuk mensintesis senjata petir hitam tingkat ketiga, dan seandainya ia memiliki cukup waktu, ia bisa saja mengalahkan Yusi dengan artefak magis. Sudah saatnya mengakhiri ini. Tatapan Sunan sedikit menyipit, dan dia dengan tegas mengaktifkan tanda alkimia di tubuhnya. Cahaya perak yang menyilaukan muncul dari permukaan kulit, dengan cepat membentuk pola-pola aneh dan misterius. Spesialisasi bakat. Saat pola-pola perak muncul, logam cair yang sebelumnya buntu dengan air gelap tiba-tiba mengembang membentuk lingkaran besar, bahkan sedikit berkilauan. Arus perak itu melonjak dan seketika menelan serta menenggelamkan air gelap. Pada saat yang sama, radius medan gaya zona terlarang absolut tiba-tiba meluas, menelan Yusi, yang telah berhasil keluar dari jangkauan medan gaya tersebut, kembali ke dalamnya. Tekanan yang meningkat secara eksponensial menyebabkan pelindung tulang yang patah di tubuh Yusi hancur dan berubah menjadi bubuk. Yusi mengerang, dan suara tulang-tulangnya yang berderak akibat tekanan terdengar dari tubuhnya. Setelah naik ke level penyihir ketiga, Sunan segera memaksimalkan kemampuan spesialisasi bakat miliknya. Efek peningkatan spesialisasi bakat pada kemampuan bakat kini meningkat 3 kali lipat. Dengan kata lain, pada titik ini, baik logam cair maupun zona terlarang absolut 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. 3 kali lipat kemampuan bakat super, bahkan penyihir kristalisasi level 3 pun tidak mampu menahannya. Di bawah bayang-bayang kematian dan ketakutan, Yusi mengeluarkan raungan dahsyat, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak seolah-olah telah mengembang. Warna kulitnya dengan cepat berubah menjadi abu-abu, giginya memanjang dan berubah menjadi taring yang menonjol dari bibirnya. Dalam sekejap mata, dia menjadi raksasa ganas setinggi lebih dari 10 meter. Kabut tipis yang terbentuk dari asap mengelilinginya, samar-samar membentuk wajah-wajah tak terhitung jumlahnya yang menjerit ketakutan dan kesakitan. Dari kejauhan, ekspresi Ciril berubah drastis. Raksasa jiwa mati. Yuksi ternyata memilih ini sebagai kemampuan bakat ketiganya. Ekspresi Maisa juga menjadi sedikit muram. Dead Soul Giant juga merupakan model kristal bakat unggul, tetapi ia adalah salah satu yang paling unik di antara banyak model kristal bakat unggul di Dark Throne. Hal ini karena bakat ini memiliki jumlah kegunaan yang terbatas. Sebagai contoh, penyihir level 1 hanya dapat menggunakannya sekali, sedangkan penyihir level 2 dan level 3 masing-masing hanya dapat menggunakannya 2 dan 3 kali. Hanya setelah mencapai level penyihir roh sejati barulah seseorang dapat menghilangkan batasan penggunaan tersebut. Dapat dikatakan bahwa bakat istimewa ini dipersiapkan untuk penyihir berjiwa sejati. Biasanya, hanya penyihir yang yakin dapat mencapai level penyihir roh sejati yang akan memilih kemampuan bakat ini. Jika seorang penyihir biasa memilih raksasa jiwa kematian tetapi gagal untuk maju menjadi penyihir roh sejati, itu sama saja seperti mereka kehilangan kemampuan bakat dibandingkan dengan yang lain. Tentu saja, sebanding dengan keterbatasannya yang sangat besar, kekuatan raksasa jiwa mati juga sangat menakutkan. Kemampuan ini jauh melampaui kemampuan bakat unggul pada umumnya, dan bahkan dikatakan mampu mengalahkan lawan dengan level yang lebih tinggi. Sebagai penyihir kristalisasi tingkat 3, Yusi tidak dapat mengalahkan penyihir roh sejati dengan melepaskan raksasa jiwa kematian, tetapi sangat mudah baginya untuk menghancurkan penyihir kristalisasi tingkat 3 biasa. Tatapan Maisa menajam, siap untuk turun tangan dan menyelamatkan Sunan kapan saja. Bahkan seseorang sekuat Sunan mungkin bukan tandingan Yusi, yang telah berubah menjadi raksasa jiwa mati. Yusi, yang kini telah berubah menjadi raksasa orang mati, tiba-tiba melepaskan diri dari beban berat dan meraung sambil menerkam Sunan. Karena telah memaksaku menggunakan kemampuan raksasa mayat hidupku sekali saja, kau pantas mati. Mendengar itu, Sunan tak kuasa menahan tawa.
Kamu terlalu percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, banyak sekali rune aneh tiba-tiba muncul, berubah menjadi 6 pita cahaya rune yang melilitnya seperti pita warna-warni. Seketika itu juga, partikel energi yang sangat besar meluap dari tubuhnya, mengembun menjadi kabut seperti awan yang berputar dan bergelombang. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan mental untuk mempersepsikan partikel energi, partikel-partikel tersebut dapat terlihat dengan jelas dengan mata telanjang. Apa ini? Cyril menatap kosong ke arah Sunan, bahkan dari jarak yang sangat jauh, fluktuasi partikel energi yang sangat besar dan bergelombang itu membuatnya merasa merinding. Mata Maisa berbinar, dipenuhi dengan antisipasi. Apakah ini kemampuan bawaan ketiganya? Dibandingkan dengan keterkejutan Cyril dan antisipasi Maisa, Yusi benar-benar merasa ngeri. Saat berhadapan langsung dengan Sunan, dia bisa merasakan dengan lebih jelas betapa kuat dan luasnya partikel energi yang menyelimutinya, seperti gunung berapi yang siap meletus, yang begitu meletus akan membakarnya hingga menjadi abu dan tidak meninggalkan jejak tubuhnya sama sekali. Merasakan kematian yang akan segera datang, Yusi mengeluarkan teriakan tajam dan mempercepat serangannya. Jiwa-jiwa mati di sekitarnya berteriak berulang kali, melepaskan kekuatan mereka untuk membantunya menembus medan kekuatan zona terlarang absolut, sehingga dia bisa bergegas ke sisi Sunan lebih cepat. Namun saat itu juga, malam tiba-tiba datang. Langit yang cerah dan jernih tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kegelapan tanpa batas, bertabur bintang-bintang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya, berkilauan seperti permata tanpa celah dengan cahaya perak yang dingin. Sunan berdiri melayang di malam hari, sosoknya tampak jelas namun secara halus menyatu dengan kegelapan, ada berdampingan dengannya. Dia menatap Yusi, yang ekspresinya tampak berubah. Saat pandangannya tertuju ke sana, puluhan juta bintang serentak bergetar di langit malam yang gelap. Ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, mereka menelusuri lintasan yang sangat cemerlang dari kehampaan, jatuh bertubi-tubi seperti badai dan menghantam Yusi di bawahnya. Momentumnya yang menakjubkan dan luar biasa tidak tertandingi, bahkan oleh hujan meteor paling spektakuler sekalipun. Bintang jatuh. 3 kali lipat kekuatannya. Ah! Jeritan tajam dan melengking keluar dari mulut Yusi. Perasaan mencekam akan kematian yang akan datang hampir membuatnya gila. Dia tidak lagi peduli untuk menyerang Sunan dan dengan panik mundur, berjuang untuk melarikan diri dari area tempat bintang-bintang berjatuhan. Namun, semua itu sia-sia. Bintang-bintang cemerlang, dengan ekor berapi-api, mendarat di tubuh raksasa Yusi. Tubuh yang sangat besar itu hangus, hancur berkeping-keping, dan dimurnikan oleh cahaya yang menyilaukan, luluh lantak dan musnah sedikit demi sedikit. Berbagai mantra dilantunkan secara berurutan, dan berbagai benda magis diaktifkan. Jeritan jiwa-jiwa yang mati merobek dan menghancurkan bintang-bintang satu persatu. Namun lebih banyak bintang muncul di langit malam yang gelap, lalu jatuh dengan cemerlang, seolah tak ada habisnya. Pada akhirnya, Yusi sepenuhnya diselimuti oleh bintang-bintang, dan cahaya yang menyilaukan benar-benar menelan dirinya dan area dalam radius 100 meter. Ledakan. Fluktuasi partikel energi yang dahsyat dan bergelombang menyapu sekeliling, merobek retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Seluruh dunia seolah seketika diselimuti kegelapan dan cahaya yang ekstrim, menciptakan kontras yang mencolok. Setelah sekian lama, cahaya itu meredup dan menghilang, hanya menyisakan tanah yang berlubang dan tidak rata. Yusi telah lenyap tanpa jejak. Raksasa jiwa kematian, yang konon mampu membunuh lawan dengan level lebih tinggi, hanya bertahan kurang dari 30 detik di bawah gempuran cahaya bintang sebelum berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Cahaya bintang perlahan memudar, kegelapan surut, dan langit kembali terang, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Hanya tanah yang hancur lebur yang menjadi bukti bahwa apa yang baru saja terjadi itu nyata. Dari kejauhan, Cyril menatap tak percaya pada pemandangan di hadapannya, mulutnya kering, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Bakat atau kemampuan seperti apakah ini? Ini adalah pertama kalinya dia melihat bakat yang begitu menakutkan dan mengerikan. Bahkan Yuxi, yang telah melepaskan teknik raksasa jiwa kematian, pun tidak mampu menahannya. Cyril tak kuasa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Sejujurnya, jika dia menghadapi serangan seperti itu, dia mungkin akan langsung menjadi abu dalam sekejap. Saya tidak pernah menyangka bahwa Jiangsu Selatan memiliki kartu truf tersembunyi seperti itu. Pikiran bahwa Sunan bukanlah tandingan Yuxi membuat Si merasa sangat ironis. Jika Yuxi adalah seorang jenius, maka Sunan tak diragukan lagi adalah seorang monster. Sungguh tak bisa dipercaya bahwa seorang penyihir yang mampu menutup dimensi bisa mencapai hal ini. Bab 262. Kemampuan bakat yang sangat kuat. Secercah kekaguman terpancar di mata Maisa. Dia mengenali tanda alkimia yang diaktifkan Sunan sebagai spesialisasi bakat yang meningkatkan kemampuan bawaannya. Bahkan tanpa efek peningkatan dari spesialisasi bakat, kemampuan bakat yang baru saja dia tunjukkan masih sangat kuat, setidaknya lebih kuat daripada kemampuan bakat unggul manapun yang pernah dia lihat. Apakah kamu mengetahuinya sendiri? Atau kamu mendapatkannya dari warisan seorang penyihir? 2000 tahun yang lalu, benua cahaya bintang adalah rumah bagi sejumlah besar pasukan penyihir. Bukan tidak mungkin sebuah model kristal bakat khusus secara tidak sengaja tertinggal selama ekspedisi. Bahkan Maisa sendiri tidak akan berani mengatakan bahwa dia tahu segalanya. Bagaimanapun, kejutan yang diberikan Sunan kepadanya jauh melebihi ekspektasi.
Skenario terbaiknya adalah aliansi bintang mampu memukul mundur serangan Yusi. Akibatnya, Sunan tidak hanya berhasil memukul mundur serangan tersebut, tetapi juga melancarkan serangan balasan di alam gelombang serigala dan membunuh Yusi, jauh melebihi ekspektasinya. Dapat dikatakan bahwa Sunan dan Star Alliance memiliki potensi yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Saat Sunan dan Yusi bertarung, para penyihir dari tahta kegelapan dipukul mundur oleh boneka dan marionet, terutama kemampuan penghancuran diri boneka-boneka tersebut, yang menyebabkan mereka mengalami banyak korban. Ketika Yusi pun tewas di tangan Sunan, sisa-sisa pasukan ini langsung kehilangan semangat untuk bertempur dan berbalik melarikan diri dalam kepanikan. Namun mereka dengan cepat disusul oleh Sunan dan dibantai tanpa perlawanan. Dengan demikian, perang benar-benar berakhir. Tanpa para penyihir sebagai kekuatan utama, kawanan serigala dari alam Wolf Tide saja tidak akan mampu menandingi serangan Star Alliance. Menguasai alam Tide hanyalah masalah waktu. Dengan senyum tipis di wajahnya, Sunan terbang menuju Maisa dan Ciril. Dia sudah menyadari kedatangan mereka sejak lama. "Nyonya Maisa, siapakah ini?" tanya Sunan kepada Ciril. Sebelum Maisa sempat memperkenalkan diri, Ciril dengan cepat berkata, "Senang bertemu Anda, Yang Mulia Sunan. Nama saya Ciril Stewart, seorang cendekiawan senior dari Kodeks Kebijaksanaan." Sebelum bertemu Sunan, Ciril memiliki rasa superioritas karena latar belakangnya di sebuah kekuatan sihir besar, tetapi rasa superioritas ini lenyap setelah menyaksikan kekuatan Sunan. Dunia sihir juga menghargai kekuatan di atas segalanya, dan Ciril menunjukkan rasa hormat yang besar ketika berhadapan dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Sarjana senior. Itu adalah penyihir level 3. Sunan tersenyum dan mengangguk pada Ciril, lalu menatap Maisa. Maisa mengerti, tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Aliansi Bintang telah menunjukkan kekuatan yang cukup. Saya akan mengajukan proposal kepada masyarakat kebijaksanaan setelah saya kembali. Di sini, saya ingin menyambut Aliansi Bintang untuk bergabung dalam pertempuran Kodeks Kebijaksanaan." "Terima kasih." Sunan tersenyum tulus. Mengetahui bahwa Sunan masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, Maisa tidak tinggal lama dan segera pergi bersama Ciril. Tidak lama kemudian, teriakan pertempuran yang memekakkan telinga terdengar dari arah portal dimensi. Pasukan Covenant telah menyerbu masuk. Kelompok itu dipimpin oleh lebih dari 10 naga raksasa, dengan naga tersembunyi sebagai pemimpinnya. Naga tersembunyi, yang kekuatannya samar-samar sebanding dengan penyihir tingkat 2, mengamuk di antara kawanan serigala seperti tank, meninggalkan banyak anggota tubuh dan darah berhujanan dimanapun ia pergi, tak terkalahkan di jalannya. Sunan menyaksikan kejadian itu dan tak kuasa menahan tawa. Naga tersembunyi telah hidup damai di hutan naga selama ratusan tahun dan sudah lama tidak ikut berperang. Kini, setelah berada di medan perang, ia merasakan kebebasan dari jati dirinya yang sebenarnya. Melihat bahwa makhluk itu asyik dengan pertempuran, Sunan tidak menghentikannya dan kembali ke benua cahaya bintang melalui portal dimensi. Lizard tetap berada di dalam menara penyihir cahaya bintang. Melihat Sunan kembali tanpa cedera, dia menghela napas lega. "Bagaimana kabarnya? Mereka semua sudah ditangani. Tidak satu pun yang lolos." Meskipun sudah menduganya, Lizard tetap tersenyum gembira ketika mendengar Sunan mengatakannya sendiri. Dengan matinya para penyihir itu, alam Wolf Tide pada dasarnya berada di bawah kendali aliansi bintang. Wajar saja jika Covenant menjadi organisasi afiliasi dari Codex Wisdom. Dengan kitab kebijaksanaan di atas mereka, mereka memiliki banyak waktu untuk menaklukkan alam gelombang serigala. "Mulai sekarang kita akan sibuk," kata Sunan. Liz tersenyum dan berkata, "Sebenarnya saya berharap akan ada lebih banyak kesibukan seperti ini." Sunan terkekeh dan mengangguk setuju. Itu benar. Ancaman tahta kegelapan telah berhasil diatasi untuk sementara waktu, tetapi masih banyak hal yang belum terselesaikan. Menaklukkan alam Wolf Tide adalah satu tugas, tetapi pemulihan aliansi bintang juga sangat penting. Dalam perang antar dimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, aliansi bintang meraih kemenangan, tetapi juga menderita kerugian yang signifikan. 2 hari kemudian, daftar kerusakan akibat pertempuran diserahkan kepada Sunan. Dalam perang ini, armada udara mengalami kerugian paling parah. 4 armada hancur total dan hampir musnah. 10 armada yang tersisa juga mengalami kerugian dalam berbagai tingkatan. Saya membongkar armada yang tersisa dan menyusunnya kembali, nyaris berhasil mengumpulkan 5 armada yang lengkap. Kerugiannya hampir 60%. Saat Sunan sedang memeriksa daftar itu, Lize menjelaskannya dengan suara rendah. Sunan tidak terkejut mendengar hal ini. Armada terbang itu, pada akhirnya, menghadapi menara penyihir secara langsung. Tujuan awalnya adalah untuk menguras energi kelima menara penyihir tahta kegelapan dan daya tahan medan energi pelindung kunci mistik. Diperkirakan bahwa mereka akan menderita kerugian besar. Jiangsu bagian selatan telah lama siap secara mental. Sebenarnya, jika armada terbang itu tidak melemahkan kekuatan musuh terlebih dahulu, dia tidak akan bisa dengan mudah mengendalikan menara penyihir cahaya bintang dan menghancurkan 5 menara penyihir musuh. Dia bahkan sudah siap secara mental untuk kemungkinan kehancuran total armada udaranya. Korban jiwa hanya sekitar 60%, yang jauh lebih baik dari yang dia perkirakan. Kedua, ada Legiun Golem. 8 Legiun Golem besar di organisasi ulang setelah perang,
kurang lebih membentuk 4 legiun golem besar lengkap, serta 2 legiun golem pusat, dengan hampir setengahnya hilang dalam pertempuran. Pasukan reguler Ksatria Pola Sihir menderita lebih dari 10.000 korban, dan pasukan cadangan menderita lebih dari 50.000 korban. Ksatria Naga menderita kerugian yang sangat sedikit karena mereka bergabung dalam pertempuran belakangan, dan kerugian mereka dapat diabaikan. Para penyihir itu sama saja. Tidak ada korban jiwa. Para murid penyihir di Akademi Starlight bertanggung jawab atas logistik, sehingga mereka hampir tidak mengalami korban jiwa. Namun, kerugian yang dialami oleh boneka-boneka tingkat penyihir dari Legiun Pemburu Penyihir dan Menara Penyihir Cahaya Bintang cukup signifikan. 362 di antaranya hancur total dan tidak dapat diperbaiki, dan lebih dari 100 lainnya mengalami kerusakan parah. Perbaikan saja akan membutuhkan banyak sumber daya. Sunan mengangguk, menutup dokumen itu, dan sudah memiliki gagasan yang jelas dalam pikirannya. Terus terang, perang ini menyebabkan kerugian besar bagi Covenant, menghancurkan setidaknya sepertiga dari kekuatan militer yang telah susah payah dikembangkan oleh Covenant. Secara khusus, lebih dari 2/5 dari lebih dari 800 boneka dan marionet tingkat penyihir yang telah dikumpulkan selama ratusan tahun hancur dalam sekejap, mengakibatkan kerugian hampir 200 juta koin emas. Namun, Sunan tidak merasa buruk. Lagi pula, di balik kerugian besar dalam pertempuran, terdapat juga keuntungan yang sangat besar. Keuntungan terbesar, yang menempati peringkat pertama, tentu saja adalah Wolf Tide Plane. Ini akan menjadi pesawat kedua yang dikendalikan oleh Covenant. Ceritakan padaku tentang situasi di dimensi Wolf Tide. Liz mengangguk dan berkata, menurut penyelidikan kami, alam pasang surut serigala adalah alam binatang buas, sedikit lebih kecil dari benua cahaya bintang, dengan luas total sekitar 2/3 dari benua cahaya bintang, dan sebagian besar berupa daratan. Di alam pasang surut serigala, tidak ada manusia, setengah manusia, atau ras humanoid berkaki dua. Hampir semua ras adalah makhluk asing, dengan klan serigala hitam sebagai yang dominan. Ras ini agak istimewa. Mereka tidak memperbanyak populasi melalui reproduksi, tetapi lahir dari sarang mereka. Ekspresi Sunan berubah, makhluk sarang. Benar sekali. Lizard mengangguk. Mata Sunan langsung berbinar. Pesawat monster bukanlah hal yang jarang terjadi di multiverse, tetapi pesawat monster yang memiliki sarang sangatlah langka. Di sejumlah kecil alam makhluk asing, terdapat kemungkinan yang sangat rendah bahwa beberapa lokasi khusus akan lahir. Lokasi-lokasi ini dapat menyerap partikel energi bebas di alam tersebut dan menciptakan makhluk dari udara kosong, langsung melewati proses kehamilan dan pertumbuhan. Lokasi seperti itu disebut sarang. Makhluk yang keluar dari sarang disebut makhluk sarang. Makhluk sarang seringkali terlahir sebagai individu yang sudah berkembang sempurna dengan kekuatan yang cukup besar, dan dapat mempertahankan hidup dalam waktu lama hanya dengan sedikit makanan, sehingga secara alami menempatkan mereka di puncak rantai makanan dimensional. Oleh karena itu, jika sebuah sarang lahir di alam binatang secara kebetulan, makhluk-makhluk yang menetas dari sarang tersebut kemungkinan besar akan dengan cepat menjadi ras dominan di seluruh alam tersebut. Kecuali jika ada spesies di alam ini yang kekuatannya jauh melampaui kekuatan makhluk sarang, makhluk apapun yang sedikit lebih lemah akan terkikis dan akhirnya dihancurkan oleh makhluk sarang yang hampir tak terbatas dengan daya tahan tempur yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa, bagi spesies lain di alam ini, makhluk yang membuat sarang adalah kanker yang sangat dibenci. Namun, bagi para penyihir yang mengendalikan alam ini, makhluk-makhluk sarang itu tidak diragukan lagi merupakan kekuatan tempur yang ampuh. Tidak heran para penyihir itu bisa mengendalikan begitu banyak serigala hitam. Sunan sebenarnya sudah menduga sebelumnya bahwa serigala hitam itu adalah makhluk dari sarang. Lagi pula, jumlah rune spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikan begitu banyak makhluk aneh itu pastilah sangat besar. Jika mereka adalah makhluk alkimia dari laboratorium penyihir, maka jumlahnya agak berlebihan. Hanya makhluk yang hidup di sarang yang masuk akal. Setelah Anda menguasai sarang tempat serigala hitam menetas, Anda dapat memerintah mereka dengan mudah seolah-olah mereka adalah lengan Anda sendiri. Sebagian besar serigala senja itu menetas dari sarang tersebut. Penyihir bernama Yusi itu cukup beruntung. Dia berhasil menaklukkan alam yang dipenuhi monster, kata Lizard. Jiangsu Selatan tidak memberikan komentar. Meskipun pesawat alien buas ini memiliki potensi perang yang tinggi, kelemahannya terletak pada kemampuan pengembangan sumber daya yang buruk. Lagi pula, makhluk yang membuat sarang tidak mengembangkan sumber daya. Persekutuan tersebut melakukan eksplorasi awal di alam Wolf Tide dan menemukan banyak urat logam dan batu ajaib yang belum dieksplorasi. Ini menunjukkan betapa lambatnya perkembangan dimensi Wolf Tide oleh Yuxi. Tidak seperti Covenant, Yuxi tidak memiliki banyak murid penyihir seperti halnya tenaga kerjanya. Jika dia ingin mengembangkan tambang, dia hanya bisa membeli budak atau golem dari tempat lain. Pengembangan sumber daya di seluruh bidang ini tidak diragukan lagi merupakan upaya yang memakan waktu dan biaya yang besar. Yuxi mengendalikan sebuah alam, dan setelah ribuan tahun mengumpulkan kekuatan, dia hanya membangun 5 menara penyihir, mungkin karena alasan inilah. Namun, itu tidak masalah bagi Sunan. Sumber daya pengembangan dapat diserahkan kepada aliansi bintang, dan serigala hitam dapat berfungsi sebagai pasukan monster alien. Karena mereka adalah makhluk yang hidup bersarang, tidak perlu konfrontasi langsung.
Cara terbaik untuk menguasai Wolf Tide Plane dengan cepat adalah dengan menemukan sarang serigala hitam, memurnikannya, dan kemudian Anda secara alami akan dapat mengendalikan kawanan serigala tanpa harus mengerahkan pasukan besar untuk melawan serigala-serigala tersebut. Fokus sekarang adalah mencari sarangnya. Begitu Anda menemukan lokasinya, beritahu saya segera dan saya akan pergi ke sana sendiri. Jadi begitu. Liz mengangguk, lalu mengganti topik pembicaraan. Apa yang akan kau lakukan dengan kelima menara penyihir itu? Sunan sudah merencanakan sebelumnya, dan tanpa berpikir panjang, berkata, berikan tugas memperbaiki menara penyihir. Sekarang setelah Covenant memperoleh hak perdagangan internal melalui Codex of Wisdom, mereka dapat memperdagangkan sumber daya langsung dari Codex of Wisdom untuk meningkatkan menara penyihir tanpa harus membongkar menara penyihir yang telah direbut menjadi material. Selain itu, kelima menara penyihir yang ditinggalkan oleh Tahta Kegelapan tidak mengalami kerusakan parah dan dapat digunakan kembali setelah beberapa perbaikan dan modifikasi. Kecuali menara penyihir berukuran sedang, yang lebih sulit diperbaiki dan membutuhkan perhatian pribadinya, 4 menara penyihir lainnya dapat diserahkan kepada penyihir lain untuk diperbaiki. Kemudian, item tersebut dapat ditambahkan ke daftar pertukaran agar penyihir lain dapat bertukar dengannya. Ini juga bisa dianggap sebagai bentuk dorongan bagi mereka. Lagi pula, poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukarkan menara penyihir pasti sangat banyak. Tanpa bekerja keras untuk menyelesaikan lebih banyak tugas, tidak mungkin Anda bisa berharap untuk menukarkannya. Setelah perbaikan selesai, keempat menara penyihir kecil telah ditambahkan ke daftar pertukaran. Adapun menara penyihir berukuran sedang itu, Sunan melirik Lizard, itu akan menjadi hadiah untuk merayakan perubahan bentuk tubuhmu. Lizard berhenti sejenak, ekspresinya tampak rumit, lalu berkata, kau memberiku menara penyihir berukuran sedang seperti ini. Itu terlalu berlebihan. Sunan berkata dengan tenang, kamu pantas mendapatkan hadiah ini. Selama ratusan tahun, Lizardlah yang bertanggung jawab atas semua urusan spesifik aliansi bintang. Lizard memainkan peran penting dalam pengembangan Covenant hingga mencapai bentuknya saat ini. Jiangsu bagian selatan tidak akan pelit dalam memberikan penghargaan kepada warganya sendiri yang telah memberikan kontribusi. Lise benar-benar pantas mendapatkan menara penyihir berukuran sedang. Liz merasakan kehangatan di hatinya dan berbisik, terima kasih. Tidak perlu bersikap sopan karena kita semua keluarga, Sunan melambaikan tangannya. Secara keseluruhan, keuntungan dari Wolf Tide Plane dan Wizard Tower lebih dari cukup untuk menutupi kerugian Star Alliance. Terutama bidang pasang surut serigala. Begitu aliansi bintang menguasai bidang ini, mereka tidak hanya akan mendapatkan legiun makhluk asing tambahan, tetapi mereka juga akan memiliki titik sumber daya super besar yang perlu segera dikembangkan. Setelah menenangkan diri, Liz kembali ke topik utama. Meskipun Tahta Kegelapan seharusnya tidak melancarkan invasi skala besar lainnya di bawah perlindungan Kitab Kebijaksanaan, kita tetap harus memperluas pasukan golem dan armada terbang sesegera mungkin, untuk berjaga-jaga. Pengembangan Wolf Tide Plane juga membutuhkan investasi besar dalam golem tanah liat dan peralatan pertambangan, dan sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Meskipun pesawat Wolf Tide memiliki banyak sumber daya, saat ini sumber daya tersebut tidak dapat digunakan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk memperluas kekuatan militer dan mempersiapkan eksploitasi tenaga kerja hanya dapat diperoleh dari sumber lain. Sunan tersenyum tipis, jangan khawatir, selama Akademi Kebijaksanaan menyetujui, kita bisa langsung bertukar sumber daya dengan Kitab Kebijaksanaan. Sekarang kita tinggal menunggu kabar baik dari Maisa. Bab 263. Efisiensi Maisa lebih tinggi dari yang diharapkan. 5 hari setelah perang berakhir, Cyril membawa kabar baik. Masyarakat kebijaksanaan telah menyetujui usulan Lady Maisa. Mulai hari ini, Aliansi Bintang akan menjadi salah satu organisasi afiliasi dari Kodeks Kebijaksanaan. Selamat. Terima kasih. Sunan dan Cyril berjabat tangan dan saling tersenyum. Setelah ucapan selamat, saatnya kita mulai membahas hal-hal yang penting. Organisasi afiliasi dapat memperoleh perlindungan dan hak perdagangan orang dalam berdasarkan kode etik kami, tetapi sebagai imbalannya, mereka juga harus memikul kewajiban tertentu. Cyril menyerahkan beberapa buku. Aliansi Bintang harus membayar sejumlah sumber daya tertentu ke Kodeks Kebijaksanaan setiap tahun. Jenis-jenisnya ada dalam daftar ini. Anda dapat menggabungkan dan mencocokkannya sesuka Anda, selama nilai totalnya mencapai 500.000 batu sihir tingkat rendah. Sunan mengangguk sedikit, membuka buku itu dan meliriknya sekilas. Isinya tidak berbeda dari yang dia ingat. Sejujurnya, 500.000 batu sihir tingkat rendah per tahun bukanlah jumlah uang yang besar, terutama baginya. Hasil produksi tahunan dari urat batu sihir sekunder berukuran sedang cukup untuk mensintesis 500.000 batu sihir tingkat rendah. Dengan harga yang relatif murah untuk mendapatkan perlindungan dari kekuatan sihir yang besar dan hak untuk melakukan transaksi internal, yang memberi aliansi bintang waktu dan ruang yang cukup untuk berkembang, tidak diragukan lagi ini adalah kesepakatan yang sangat berharga. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan sumber daya tersebut nanti, kata Sunan. Cyril tersenyum dan berkata, kirim saja ke alam pohon suci. Seseorang akan menerimanya. Ngomong-ngomong, buku-buku sihir lainnya adalah daftar barang untuk perdagangan internal. Anda bisa melihatnya. Pesan sudah tersampaikan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mari kita pergi ke kota Wanwu untuk minum-minum lain waktu. Oke, Sunan setuju sambil tersenyum.
Kota segala sesuatu adalah alam netral yang langka di multiverse, yang hanya mengizinkan penyihir untuk masuk dan melarang keras pertarungan pribadi di tempat umum. Bahkan penyihir dari kekuatan sihir besar pun tidak berani melanggar aturan di sana, sehingga tempat ini populer di kalangan banyak penyihir yang tidak menyukai perkelahian. Seiring waktu, kota segala sesuatu berkembang menjadi platform perdagangan netral yang berkembang pesat dan tempat bagi para penyihir untuk bertukar ide dan bersantai. Setelah Cyril pergi, Sunan dengan santai menyerahkan buku itu kepada Liz, yang berdiri di sebelahnya. Dia lebih tahu daripada banyak anggota kode kebijaksanaan tentang barang-barang yang dapat diperdagangkan yang ditawarkan kode kebijaksanaan kepada organisasi-organisasi afiliasinya, jadi dia tidak perlu melihatnya lagi. Sumber daya untuk memperluas legiun golem dan armada terbang, serta memperbaiki menara penyihir dan membuat golem tingkat penyihir, semuanya akan dibeli dari kodeks kebijaksanaan. Selain itu, kita perlu mendapatkan cetak biru untuk meriam plasma dan meriam pulsa, serta cetak biru untuk golem baja bayangan, golem Vajra, dan golem tertinggi. Formula obat-obatan ini juga dibeli. Sunan menyerahkan daftar yang telah ia siapkan sebelumnya kepada Lise. Sebagian besar ramuan di aliansi bintang disintesis olehnya menggunakan kubus Rubik, yang biayanya jauh lebih mahal daripada membuatnya secara manual. Sekarang setelah ia memiliki cara untuk mendapatkan formulanya, ia tidak perlu lagi mensintesisnya menggunakan kubus Rubik. Ia dapat menyerahkan semuanya kepada bawahannya untuk dibuat, yang tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga menghemat banyak waktunya. Mata Lizard dengan cepat meneliti daftar sumber daya, dan dia menghitung dalam hati apa yang perlu dia beli. Dia mengerutkan bibir dan berkata, untuk membeli semua ini, mungkin akan membutuhkan banyak batu sihir. Dari mana kita akan mendapatkan begitu banyak batu sihir? Meskipun Wolf Tide Plain memiliki banyak urat batu ajaib, urat-urat tersebut hanya dapat dikembangkan setelah seluruh wilayah berada di bawah kendali, dan penambangan juga membutuhkan waktu. Aku punya cara untuk mengatasi itu. Sunan tersenyum penuh arti. Kau sebaiknya membeli sejumlah batu sihir tingkat atas dari kitab kebijaksanaan terlebih dahulu. Belilah sebanyak yang kau bisa. Solusi yang ditemukan Sunan tentu saja adalah mensintesis batu ajaib dari batu ajaib yang lebih rendah. Daftar sumber daya yang disediakan oleh Kodeks Kebijaksanaan menunjukkan bahwa banyak di antaranya tidak dapat dibeli dengan emas dan hanya dapat diperdagangkan dengan batu ajaib. Batu sihir tingkat rendah merupakan salah satu sumber daya yang dapat dibeli dengan emas. Dia bisa menggunakan emas untuk membeli batu sihir kelas rendah, lalu mensintesis batu sihir untuk membeli sumber daya yang dibutuhkannya. Namun, metode perdagangan yang hanya mengekspor emas ini mungkin memiliki dampak tertentu pada sistem ekonomi benua Starlight, dan sebaiknya hanya digunakan pada tahap awal ketika cadangan emas masih melimpah. Kemudian Anda dapat beralih menggunakan batu sihir yang lebih rendah untuk mensintesis batu sihir, lalu menggunakan batu sihir untuk membeli batu sihir yang lebih rendah, dan kemudian mensintesis batu sihir lagi secara berulang-ulang, sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Keunggulan metode perdagangan ini adalah memungkinkan akumulasi kekayaan secara cepat. Kelemahannya adalah Sunan harus menghabiskan banyak waktu untuk mensintesis batu sihir, yang membuatnya menjadi sekadar alat. Namun, Sunan mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang hal ini. Dia tidak keberatan mengerahkan lebih banyak usaha selama itu bermanfaat bagi pengembangan dan pertumbuhan Star Alliance. Mendengar ucapan Sunan, Lizzie agak terkejut, tetapi setelah meliriknya, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sebelumnya, dia sudah menduga secara samar bahwa Sunan sepertinya memiliki semacam metode untuk mensintesis batu sihir dari batu sihir sekunder. Meskipun demikian, dia tidak berniat untuk membahas detailnya, selama itu bermanfaat bagi Star Alliance. Selain itu, kita harus segera mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membentuk kembali tubuh tersebut. Jika ada bahan yang kurang, beritahu saya dan saya akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Setelah mendengar itu, semangat Lise langsung bangkit, dan dia mengangguk dengan penuh antusias. Bagus. Dia telah menjadi hantu selama 2000 tahun, dan dia berharap dapat membangun kembali tubuhnya sesegera mungkin. Sekarang waktunya akhirnya tiba, dan meskipun temperamennya tenang, dia tidak bisa menahan rasa gembira. Selain itu, kumpulkan juga informasi intelijen tentang kekuatan lain dan gugusan dimensi, tambah Sunan. Aku mengerti, jawab Lizard tanpa ragu. Dia sangat menyadari pentingnya kecerdasan. Multiverse itu luas dan tak terbatas, tidak hanya berisi kekuatan para penyihir tetapi juga berbagai ras dan faksi lain, yang hubungannya rumit dan kompleks sehingga membuat mata takjub. Jika kita tidak memahami alasan-alasan yang mendasarinya, kita mungkin tanpa sengaja akan berbenturan dengan kekuatan lain di masa depan. Meskipun Liz sudah sangat familiar dengan berbagai kekuatan selama waktunya di Starfall Gathering, benua Starlight telah disegel selama 2000 tahun, dan informasi ini menjadi usang. Dia perlu mengumpulkan intelijen terbaru. Adapun cara mengumpulkan informasi, penyihir pengembara tanah, yang terdampar di benua cahaya bintang, dan kota segala sesuatu tidak diragukan lagi merupakan sumber intelijen yang sangat baik. Kebetulan sekali, para pendiri kota segala sesuatu adalah sekelompok penyihir pengembara, jadi mungkin kita bisa menemukan pedagang informasi di kota segala sesuatu melalui Tanner. Setelah menyerahkan sisanya kepada Lais, Sunan kembali ke lantai atas menara penyihir. Setelah berhasil menjadi organisasi afiliasi dari Wisdom Code, ia merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Persiapan yang telah dilakukan oleh Covenant selama beberapa abad terakhir akhirnya membuahkan hasil.
Namun, belum saatnya untuk benar-benar bersantai. Setelah memberikan kerugian besar pada tahta kegelapan kali ini, jelas bahwa pihak lain tidak akan membiarkannya begitu saja. Sekalipun dilindungi oleh kode kebijaksanaan, seseorang belum tentu 100% aman. Cara terbaik untuk melindungi diri sendiri adalah dengan meningkatkan kekuatan fisik Anda sendiri. Jika Covenant menjadi cukup kuat untuk menyaingi atau bahkan melampaui Dark Throne, maka Dark Throne lah yang seharusnya dikhawatirkan. Sekarang bukan waktunya untuk berpuas diri. Serangan ini hanya menargetkan seorang kandidat penyihir kerajaan tahta kegelapan. Di atas mereka adalah penyihir kerajaan, penyihir mahkota, dan 3 tahta. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk ini, Yusi tidak lebih dari seekor semut yang lebih kuat. Meskipun begitu, Sunan tidak terlalu khawatir. Kekuatan besar seperti tahta kegelapan memfokuskan energi mereka pada alam kebenaran atau pada penaklukan komunitas planer baru, dan tidak akan mencurahkan banyak perhatian pada benua cahaya bintang, yang saat ini hanya merupakan bagian kecil dari wilayah mereka. Setidaknya untuk saat ini, seharusnya tidak perlu khawatir tentang pembalasan dari tahta kegelapan. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan kita dan maju ke tingkat penyihir roh sejati secepat mungkin, sambil juga memperkuat aliansi bintang. Kedua aspek ini saling melengkapi. Saya ingat bahwa setelah tahun 2000 dalam kalender bintang, beberapa peristiwa besar terjadi di multiverse. Mungkin kita bisa memanfaatkan hal itu. Sunan ingat bahwa sepertinya ada 3 peristiwa besar yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Hal pertama adalah perang saudara di dunia sihir. Perang besar meletus antara faksi taat hukum, yang dipimpin oleh Aliansi Biru, Kodeks Kebijaksanaan, dan Menara Jam Protos, dan faksi tidak suci, yang dipimpin oleh Tahta Kegelapan, Hutan Garis Keturunan, dan Roh Liar. Perang besar ini berdampak pada puluhan ribu pesawat. Bahkan dalam sejarah panjang multiverse, ini adalah perang berskala besar yang langka. Beberapa dewa bahkan memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan masalah, memperkeruh keadaan dan membuat situasi semakin kacau. Peristiwa besar kedua berkaitan dengan para dewa, pertempuran di mana para penyihir bergabung untuk menyergap para dewa. Orang yang disergap itu tak lain adalah Ratu Laba-Laba, yang telah 2 kali berhadapan dengan Sunan. Penyergapan itu dipicu oleh cedera yang dialami Ratu Laba-Laba selama pertempuran dengan dewa-dewa lain. Tanpa sepengetahuannya, beberapa penyihir memperoleh informasi ini dan bergabung untuk menyerang Ratu Laba-Laba, dengan harapan dapat mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya, semua penyihir itu musnah. Banyak orang kemudian menganalisis dan menduga bahwa itu adalah konspirasi yang direncanakan oleh Ratu Laba-Laba, karena bagaimanapun juga, kelicikan dan kejahatan Ratu Laba-Laba sudah terkenal di seluruh multiverse. Sunan berpikir ada baiknya memperhatikan masalah ini, mungkin nanti dia bisa menjadi seperti burung di kegelapan. Hal ketiga menyangkut ras serangga kuno. Ras serangga purba adalah ras serangga alien yang berasal dari gugusan alam serangga purba. Mereka sangat agresif dan destruktif, sering menyerang alam lain dan membawa kematian serta kehancuran. Namun, ras ini sebelumnya hanya menimbulkan malapetaka di alam semesta terpencil di wilayah-wilayah terisolasi, sehingga baik penyihir maupun dewa tidak memperhatikan mereka. Kemudian, ras serangga kuno itu tiba-tiba mengamuk, menyerang banyak alam di segala arah, bahkan wilayah para penyihir dan dewa, yang menyebabkan serangan gabungan dari kedua belah pihak. Adapun hasil akhirnya, Sunan tidak mungkin mengetahuinya. Dia sudah pernah melakukan perjalanan menembus waktu sebelumnya. Perang saudara penyihir tampaknya terjadi sekitar tahun 2600 kalender bintang, sementara penyergapan terhadap Ratu Laba-Laba terjadi setelah tahun 3500 kalender bintang, tetapi tanggal pastinya tidak pasti. Sunan menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia hanya mendengar kabar itu dari orang lain dan tidak memperhatikan waktu pastinya. Sekarang dia hanya bisa mengingat garis besarnya saja. Tidak apa-apa, aku akan terus mengawasinya. Mengesampingkan ras serangga kuno, 2 peristiwa besar yaitu perang saudara penyihir dan penyergapan Ratu Laba-Laba, jika ditangani dengan baik, dapat sangat mempercepat perkembangan persekutuan. Terutama yang pertama. Dengan perang sebesar ini, mustahil bagi Sunan untuk tetap berada di luar konflik. Aliansi bintang pasti akan terseret ke dalamnya. Daripada terburu-buru mengatasi situasi ketika hal itu terjadi, lebih baik mempersiapkan diri terlebih dahulu dan mengubah krisis menjadi peluang. Menetapkan tujuan kecil untuk diri sendiri, pertama, memimpin aliansi bintang untuk menaklukkan gugusan planet dan menjadi kekuatan sihir yang besar. Dengan cara ini, bahkan tanpa kitab kebijaksanaan, ia tetap akan memiliki kekuatan untuk melawan tahta kegelapan sendirian. Setelah menentukan tujuan masa depannya, Sunan merasa lebih rileks dan mulai memikirkan tentang kultivasi. Setelah naik ke tingkat penyihir ketiga, dia segera menyerap semua energi ilahi yang telah dikumpulkannya. Namun, karena waktu yang singkat dari kristalisasi tingkat 2 hingga naik ke penyihir tingkat 3, inti kristal elemen yang terkumpul tidak banyak, sehingga konsentrasi mental tidak banyak berubah setelah penyerapan. Konsentrasi mental seorang penyihir level 3 meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Bahkan dengan gabungan efek positif dari ramuan level 6, kumpulan elemen yang besar, dan energi ilahi, kecepatan kultivasi tetap kurang ideal. Sunan berlatih selama lebih dari 2 bulan, tetapi konsentrasi mentalnya hanya meningkat sebesar 0,01%. Selanjutnya, kita dapat membeli debu elemen dari kitab kebijaksanaan.
Kita dapat menyerap energi ilahi pada tingkat maksimum setiap hari, yang seharusnya mempercepat kultivasi kita secara signifikan. Sunan memperkirakan secara kasar bahwa jika dia memiliki cukup energi ilahi untuk diserap, dia seharusnya mampu menembus ke tingkat 3 pencairan dalam 2 atau 300 tahun. Jika semuanya berjalan lancar, seharusnya ia mampu menembus ke tingkat kristalisasi ketiga dalam 4 atau 500 tahun. Setelah itu, Anda bisa mulai memahami kekuatan hukum-hukum tersebut. Jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin bisa naik pangkat menjadi penyihir roh sejati sebelum penyergapan Ratu Laba-Laba terjadi. Sebagai penyihir roh sejati, dia pasti akan lebih percaya diri untuk ikut campur dalam operasi pembunuhan dewa. Kita juga perlu mensintesis dan meningkatkan artefak penyihir, serta terus mempelajari mantra lingkaran kelima. Faktanya, pada level ketiga, mantra tidak lagi secara signifikan meningkatkan kemampuan tempur seorang penyihir. Dalam pertempuran, penyihir tingkat 3 lebih mengandalkan kemampuan bawaan dan artefak magis mereka. Namun, begitu seseorang mencapai level penyihir roh sejati, efek sihir menjadi semakin tidak berarti. Faktor kunci yang benar-benar memengaruhi kekuatan kekuasaan adalah kekuatan hukum. Meskipun begitu, Sunan tidak berniat untuk berhenti mempelajari sihir. Menurut pandangannya, fungsi terbesar sihir bukanlah untuk meningkatkan kekuatan tempur, melainkan penerapannya dalam situasi-situasi khusus tertentu. Seorang penyihir yang benar-benar hebat harus memiliki kemampuan yang komprehensif, tanpa kelemahan apapun. Apapun situasi yang muncul, selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Dia bukan hanya pria gegabah yang hanya tahu cara berkelahi dan membunuh. Sihir seringkali dapat memainkan peran yang tak terduga. Mengambil mantra cincin kelima sebagai contoh, ketika menghadapi penghalang yang tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan, Anda dapat menggunakan mantra hancurkan penghalang. Saat Anda ingin mengendalikan makhluk dari dunia lain, Anda dapat menggunakan sumpah dunia lain yang lebih kecil. Saat melakukan teleportasi jarak jauh hingga ratusan kilometer, seseorang dapat menggunakan mantra teleportasi. Untuk memantau area atau target tertentu dari jarak jauh, Anda dapat menggunakan pipingai. Bahkan ada panci jiwa iblis yang bisa merasuki makhluk lain. Efek sihir sangat beragam. Serangan dan pertahanan hanyalah dua kategori yang paling umum, tetapi ada banyak jenis lain dengan efek unik. Ini mungkin akan berguna di saat-saat genting. Oleh karena itu, Sunan tidak berniat untuk meninggalkan ilmu sihir. Lagi pula, mempelajari sihir bukanlah hal yang sulit baginya. Itu jauh lebih mudah dan sederhana daripada bagi penyihir lainnya. Dengan meluangkan sedikit waktu setiap hari, selama bertahun-tahun, jumlah mantra yang dikuasai akan menjadi cukup banyak. Aku perlu meluangkan waktu untuk pergi ke dimensi Wolf Tide selanjutnya. Sunan menghela napas panjang, duduk bersila di samping kolam elemen, dan mengeluarkan inti kristal elemen untuk mulai berkultivasi. Bab 264. Awuwo. Lolongan serigala bergema di seluruh hutan belantara. Mata-mata binatang merah tua yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke arah sosok di langit, ingin menyerang, tetapi karena tidak mampu terbang, mereka hanya bisa menyaksikan dengan penuh kerinduan dari tanah. Serigala hitam ini tampak tidak berbeda dari makhluk biasa yang telah dibiakkan, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa mereka adalah makhluk yang tercipta dari ketiadaan oleh energi. Sarang mereka benar-benar menakjubkan. Sherman mengamati kawanan serigala yang padat di bawahnya dengan penuh minat. Kore berkata tanpa ekspresi, jika kau tertarik, kau bisa menangkap beberapa untuk dipelajari nanti. Untuk sekarang, fokuslah mencari sarangnya. Sherman tersenyum, sama sekali tidak marah. Dia sudah terbiasa dengan kepribadian Kori. Tidak perlu terlalu serius. Gagak bermata merah sudah dilepaskan. Kita akan tahu begitu ada panen. Baru-baru ini, Covenant mengeluarkan misi untuk menemukan sarang Twilight Valley. Mengingat bahwa Twilight Wolves mungkin masih ada di alam Wolf Tide, misi ini hanya diperuntukkan bagi para penyihir. Sherman dan Kori menerima misi ini dan datang ke pesawat Wolf Tide. Untuk meningkatkan efisiensi pencarian, keduanya bahkan membawa sekumpulan gagak bermata merah. Gagak bermata merah memiliki keunggulan yang tak tertandingi dalam menemukan sesuatu karena penglihatan jarak jauhnya yang luar biasa, terutama gagak bermata merah yang dimodifikasi oleh Covenant, yang kemampuannya jauh melampaui kemampuan gagak biasa. Kemanapun mereka pergi, keduanya melepaskan burung gagak bermata merah untuk mencari di area dalam radius 100 mil. Jika mereka tidak menemukan apapun, mereka akan pindah ke area berikutnya. Metode ini mungkin tampak agak konyol, tetapi ini satu-satunya cara. Meskipun Wolf Tide Plain lebih kecil daripada Starlight Continent, ia tetap merupakan sebuah wilayah tersendiri. Selain itu, penghuni alam ini sebagian besar adalah ras makhluk asing yang buas, yang tidak mampu berkomunikasi atau mengumpulkan informasi. Seluruh wilayah Wolf Tide berada dalam keadaan yang benar-benar primitif, terdiri dari hutan, dataran, danau, dan pegunungan. Satu-satunya kehadiran eksternal adalah golem tanah liat yang ditinggalkan Yuxi untuk menambang urat biji. Dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk menemukan sarang adalah dengan menggunakan metode yang paling sederhana dan primitif, mencari sedikit demi sedikit. Masih banyak serigala hitam di alam gelombang serigala. Mengirim legiun golem ke sana akan menarik serangan serigala dan memicu pertempuran. Sebaliknya, akan jauh lebih mudah untuk mencari jika kita menyebar legiun golem. Sherman menghela napas pelan.
Awalnya ia bermaksud mengikuti jejak serigala hitam untuk menemukan sarangnya, tetapi kemudian menyadari bahwa serigala hitam itu tersebar secara tidak biasa dan dapat dilihat di mana-mana, sehingga ia harus menyerah. Untungnya, ketika kawanan serigala menyerbu bidang dimensi, aliansi bintang bereaksi cukup cepat dan mengirimkan pasukan besar untuk menghentikan mereka. Jika tidak, jika kawanan serigala berhasil mendapatkan pijakan dan memiliki cukup waktu untuk memperluas portal dimensi, ukuran kawanan serigala yang harus dihadapi aliansi bintang mungkin akan beberapa kali lebih besar. Cory melirik aliran air hitam di bawah, berhenti sejenak, dan berkata, jaringan Star Eye dan jaringan teleportasi didirikan untuk tujuan ini. Guru memang benar memiliki pandangan jauh ke depan, kata Sherman dengan kagum, lalu tiba-tiba mengangkat topik lain. Ngomong-ngomong, Lord Starfall saat ini sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk membentuk kembali tubuhnya, jadi Atil seharusnya bisa segera mendapatkan kembali wujud manusianya. Menyebut nama Artier melunakkan ekspresi tegas Cory. Lagi pula, Artier adalah salah satu dari sedikit teman dekatnya. Merekonstruksi tubuh tidaklah sulit. Kuncinya adalah bahan-bahannya. Ada banyak bahan langka yang tidak mudah dikumpulkan. Kodeks kebijaksanaan seharusnya memuat semua materi tersebut. Di antara semua faksi penyihir, mereka memiliki sumber daya yang paling banyak dan paling lengkap. Belum tentu. Kode kebijaksanaan hanya membuka sebagian sumber dayanya untuk diperdagangkan kepada organisasi afiliasi. Banyak sumber daya langka hanya terbuka untuk anggota internal dan dapat ditukar dengan poin kontribusi, sama seperti aliansi bintang kita. Sherman menatap temannya dengan terkejut dan bertanya dengan penasaran, bagaimana kau tahu semua ini? Cory berkata dengan tenang, Tanner memberitahuku. Kamu masih berhubungan dengannya. Sherman benar-benar terkejut. Dia tidak ingat Cory sebagai orang yang ramah. Saya tertarik dengan informasi dari dimensi lain, jadi saya bertukar beberapa sumber daya dengannya untuk mendapatkan banyak informasi. Jadi begitu. Sherman tiba-tiba menyadari bahwa Cory tidak berubah. Dia masih seorang pragmatis seperti biasanya. Dia hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, mata Cory juga sedikit berkedip. Keduanya saling bertukar pandang, dan serentak langsung bertindak, terbang cepat ke arah barat laut. Baru saja, keduanya merasakan bahwa kekuatan hidup seekor gagak bermata merah telah lenyap. Di alam Wolf Tide, tidak banyak makhluk asing yang memiliki kemampuan terbang dan membunuh gagak bermata merah, di antaranya adalah Twilight Wolf. Berbeda dengan serigala hitam yang umum ditemukan, serigala senja sangat langka dan hampir tidak pernah menjauh dari sarangnya. Setelah serigala senja ditemukan, perkiraan lokasi sarangnya dapat ditentukan. Terbang dengan kecepatan penuh, keduanya dengan cepat tiba di lokasi tempat kekuatan hidup gagak bermata merah itu menghilang. Dari jarak lebih dari 1000 meter, mereka melihat seekor serigala raksasa yang seluruhnya berwarna hitam kecuali mata dan taringnya yang merah darah. Itu Bloodfang. Ekspresi Sherman berseri-seri. Sepertinya Twilight Valley ada di dekat sini. Setelah mencari selama berhari-hari, mereka akhirnya menemukan sesuatu, dan bahkan mata Cory berbinar gembira. Awo! Setelah menemukan Sherman dan temannya, Bloodfang tidak melarikan diri, melainkan meraung dan menyerbu ke depan. Melihat hal ini, Sherman tidak terkejut tetapi senang. Penampilan Bloodfang tanpa ragu mengkonfirmasi dugaannya. Sarang itu memang berada di dekat situ. Meskipun keduanya termasuk dalam Twilight Wolves, Bloodfang dan Greyclaw adalah penyerang fisik dan tidak sekuat penyerang alami seperti Mistol dan Nightshade. Sherman dan Cory sama sekali tidak takut dan dengan tenang pergi menemui mereka. Dalam waktu kurang dari 5 menit, keduanya bekerja sama untuk mengalahkan Bloodfang. Mereka kemudian menggeledah area sekitarnya dan dengan cepat menemukan target mereka. Sarang yang disebut Twilight Valley sebenarnya bukanlah sebuah lembah, melainkan sebuah gua yang terletak jauh di dalam lembah. Pintu masuk gua yang gelap itu menyerupai mulut menganga seekor binatang buas yang siap memangsa buruannya. Berdiri di luar gua, Anda dapat dengan jelas merasakan banyaknya partikel energi di dalamnya. Sherman dan Cory menunggu dengan sabar beberapa saat, dan benar saja, mereka melihat sekawanan serigala hitam keluar dari gua. Anak serigala itu, yang panjangnya kurang dari setengah meter dan tertutup lendir, membengkak seolah-olah telah dipompa setelah meninggalkan gua. Lendir di tubuhnya cepat mengering, dan dalam sekejap mata, ia menjadi serigala raksasa sebesar kereta kuda. Serigala hitam itu dengan cepat menyadari kehadiran Sherman dan Cory di atas kepala mereka dan segera memperlihatkan taring mereka, mengeluarkan geraman rendah sebagai peringatan. Sherman dan Cory tampaknya tidak mendengar, wajah mereka menunjukkan senyum tipis. Sepertinya inilah tempatnya. Beritahu Star Alliance. Sherman mengeluarkan kristal komunikasi dan menghubungi Ksatria Rune yang menjaga portal dimensi, yang kemudian akan menyampaikan pesan tersebut kembali ke Covenant. Tidak lama setelah pesan itu dikirim, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit di atas lembah, dan sesosok lainnya muncul begitu saja dari udara. Ketika Xiamen dan orang lainnya menoleh, ekspresi mereka langsung berubah serius, dan mereka segera membungkuk sebagai tanda hormat. Guru. Sunan mengangguk sedikit kepada mereka berdua, lalu melihat ke arah gua dan segera merasakan konsentrasi partikel energi padat di dalamnya, yang jauh lebih besar daripada area sekitarnya. Ini jelas sebuah sarang. Dia menoleh ke arah Sherman dan Cory, lalu tersenyum tipis. Bagus sekali, kembalilah dan serahkan misinya. Ya, Bu Guru. Keduanya membungkuk dan pergi tanpa berlama-lama. Tak lama kemudian, hanya Sunan yang tersisa di lembah itu.
Tanpa melirik serigala hitam di sekitarnya, dia menggunakan mantra teleportasi untuk memasuki gua. Bagian dalam sarang itu cukup luas, tetapi anehnya, lantai dan dindingnya berwarna merah muda pucat, seperti organ dalam, dan ditutupi dengan pola seperti pembuluh darah. Berdiri di dalam gua, seseorang merasa seolah-olah telah memasuki organ dalam seekor binatang buas. Sunan jelas merasakan penolakan sarang itu terhadapnya. Tekanan tak terlihat ini cukup untuk menghancurkan seorang ksatria legendaris dari cincin ketiga atau keempat menjadi daging cincang. Seolah merasakan bahaya, sarang itu mulai memanggil kawanan serigala. Serigala-serigala hitam di luar melolong, berusaha menerobos masuk. Tanpa ragu, Sunan mengaktifkan zona terlarang mutlak, yang tidak hanya menetralkan tekanan tak terlihat di sekitarnya tetapi juga menjaga kawanan serigala tetap di luar. Pada saat yang sama, tekanan luar biasa dari zona terlarang mutlak menyebabkan seluruh sarang sedikit bergetar, dan tanah serta dinding bagian dalam berderit akibat tekanan tersebut. Tak lama kemudian, tekanan tak terlihat yang berasal dari sarang itu menghilang, dan pola merah darah di tanah dan dinding bagian dalam meredup. Ratapan samar terdengar bergema dari kehampaan, seolah-olah sarang itu memohon belas kasihan kepada Sunan. Apakah ia telah mengembangkan naluri yang mirip dengan binatang buas, dan bahkan tahu cara tunduk kepada yang kuat dan mencari keuntungan sambil menghindari bahaya? Sunan mengangkat alisnya, pandangannya tertuju pada dinding bagian dalam sarang di bagian terdalam, tempat bola daging berwarna merah tua seukuran kepala manusia tertanam, warnanya jelas berbeda dari dinding bagian dalam di sekitarnya. Mendekati gumpalan daging itu, Sunan meletakkan tangannya di atasnya dan menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya. Sarang makhluk setingkat lembah senja pada dasarnya tidak berdaya melawan penyihir tingkat 3, itulah sebabnya ia secara naluriah membungkuk dan tunduk segera setelah merasakan kekuatan Sunan. Tak lama kemudian, Sunan menemukan jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Yusi, segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menghapusnya, lalu membubuhkan jejak jiwanya sendiri di atasnya. Saat jejak jiwa itu terbentuk, Sunan samar-samar merasakan hubungan yang tak dapat dijelaskan antara dirinya dan sarang di hadapannya. Saat dia menarik tangannya, sebuah kristal hitam berbentuk taring serigala kini berada di telapak tangannya. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan kawanan serigala. Selama kamu memiliki kristal taring serigala, kamu dapat mengendalikan semua serigala yang menetas dari sarang tersebut. Selain itu, kristal taring serigala ini dapat terpisah menjadi kristal sekunder dengan otoritas yang lebih rendah, yang dapat digunakan untuk mengendalikan sebagian kawanan serigala. Sunan menggenggam erat kristal taring serigala itu. Melalui kristal di tangannya, dia dapat dengan jelas merasakan kehadiran semua serigala hitam. Hanya dengan sebuah pikiran, dia bisa memanggil semua serigala hitam ke tempat ini. Dengan cara ini, tidak akan ada apapun di alam Wolf Tide yang dapat menghentikan kemajuan aliansi bintang. Selain Black Wolves, ras alien lainnya tidak menimbulkan ancaman bagi Covenant. Selama Black Wolf tidak melawan, Covenant dapat dengan mudah menguasai seluruh wilayah Wolf Tide. Setelah menyimpan kristal taring serigala, Sunan menatap bola daging hitam di dinding bagian dalam. Setelah menguasai Twilight Valley, informasi tentang seluruh sarang tersebut juga terlintas dalam pikiran. Berdasarkan konsentrasi partikel energi saat ini di bidang Wolf Tide, Twilight Valley dapat menetaskan 45 serigala hitam per hari dan 1 serigala senja per tahun. Jumlah maksimumnya adalah 434.800 serigala hitam dan 285 serigala senja. Inilah batas kemampuan Twilight Valley untuk mengendalikan makhluk-makhluk di sarang tersebut sepenuhnya. Jika jumlahnya melebihi ini, serigala hitam dan serigala senja yang terus menetas tidak akan lagi berada di bawah kendali lembah senja, dan malah akan berbalik dan langsung menyerang sarang tersebut. Namun, Sunan sudah cukup puas. Sekelompok serigala yang berjumlah lebih dari 430.000 ekor kira-kira setara dengan lebih dari 3 legiun golem besar. Selain itu, terdapat lebih dari 200 serigala senja dengan kekuatan tempur setara penyihir. Ini merupakan peningkatan yang signifikan bagi kekuatan militer Covenant. Melalui sarang itu, Sunan juga mengetahui jumlah serigala saat ini. Sekitar 210.000 serigala hitam. Karena perang sebelumnya, jumlah serigala hitam telah berkurang drastis, dan serigala senja telah sepenuhnya musnah. Salah satu telur yang baru menetas belum lama ini juga mati di tangan Sherman dan Cory. Serigala hitam dapat pulih ke tingkat maksimalnya dalam lebih dari 10 tahun, tetapi serigala senja membutuhkan setidaknya 200 tahun untuk mencapai tingkat maksimalnya, dengan hanya 1 per tahun. Setelah meninggalkan sarangnya, Sunan kembali ke benua cahaya bintang. Sesampainya di menara penyihir cahaya bintang, dia segera mencari Lise dan menyerahkan kristal taring serigala kepadanya. Twilight Valley kini telah diamankan. Kita dapat melanjutkan pergerakan maju. Lis tersenyum tipis, ini sudah dipersiapkan sejak lama. Bagaimana persiapan penambangan urat biji tersebut? Golem tanah liat dan peralatan pertambangan baru masih dalam tahap persiapan, tetapi kami dapat mentransfer sejumlah golem lama, yang akan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan awal. Lizard jelas memiliki rencana dalam pikirannya, dan berbicara dengan fasih dan penuh pertimbangan. Tugas menjelajahi simpul garis lei di bidang pasang surut serigala telah diberikan. Jika diserahkan kepada murid-murid penyihir, tugas ini dapat diselesaikan dengan cepat. Pada saat itu, proyek untuk membuka urat batu sihir sekunder juga dapat dilakukan secara bersamaan. Selain itu,
Lingkungan di alam pasang surut serigala sangat cocok untuk membangun kebun tanaman ajaib. Saya berencana membangun 200 kebun tanaman ajaib besar untuk meningkatkan produksi buah darah naga. Sunan mendengarkan laporan Lize dengan sabar dan mengangguk puas. Mempercayakan hal-hal ini kepada Lizard memang merupakan pilihan yang bijak. Bagaimana perkembangan pengumpulan bahan untuk membentuk kembali tubuh? Liz menggelengkan kepalanya dan berkata, bahan-bahan lainnya sudah lengkap, kita pada dasarnya sudah mengumpulkan semuanya, tetapi kita kekurangan satu hal, bunga pemurni jiwa. Bunga itu juga tidak ada dalam daftar perdagangan kodeks kebijaksanaan. Sunan mengangkat alisnya. Bunga pemurnian jiwa dapat memurnikan jiwa, meminimalkan penolakan jiwa terhadap tubuh fisik, sehingga sangat meningkatkan tingkat keberhasilan rekonstruksi tubuh. Dapat dikatakan bahwa bunga ini merupakan bahan terpenting untuk rekonstruksi tubuh. Meskipun bunga pemurni jiwa sangat berharga, kitab kebijaksanaan tentu memilikinya. Kemungkinan besar itu adalah sumber daya yang hanya diperdagangkan di antara anggota internal. Sunan berpikir sejenak dan berkata, kita bisa berdagang dengan Ciril dan mempercayakan kepadanya untuk membeli bunga pemurnian jiwa. Asalkan kita membayar harga yang cukup, aku yakin dia akan senang berdagang dengan kita. Aku punya ide yang lebih baik, kata Lizard. Mungkin tidak ada bunga pemurni jiwa di tempat lain, tetapi pasti ada di kota segala hal. Kastil, dari semua hal. Ekspresi Sunan berubah. Kota segala sesuatu adalah tempat berkumpulnya para penyihir, tetapi juga menawarkan akses ke banyak sumber daya langka yang tidak ditemukan di tempat lain, menjadikannya bisa dibilang platform perdagangan netral terbesar di seluruh multiverse. Anda memang bisa menemukan bunga pemurni jiwa di sana. Tanpa ragu-ragu, Sunan langsung menyetujui saran Liz. Lagi pula, meminta bantuan Ciril akan ada harganya dan membutuhkan imbalan. Tentu akan lebih baik untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Bab 265. Tuan Sunan. Di ruang penerimaan tamu, Tanner membungkuk dengan hormat kepada Sunan. Tidak perlu terlalu sopan, silakan duduk. Sunan menunjuk ke sofa di seberangnya. Tanner duduk sesuai instruksi, pandangannya sekilas menyapu Sunan, sebuah desahan tanpa sadar terlintas di benaknya. Ketika perang pecah antara aliansi bintang dan takhta kegelapan, dia menjadi tamu di benua bintang. Secara kebetulan, dia menyaksikan seluruh perang dan sangat terkejut karenanya. Dia tidak menyadari serangan Dark Throne ke benua Starlight sebelumnya, jadi ketika dia mengetahui bahwa Yusi telah memimpin Wolf Tide Plane dan 5 menara penyihir untuk menyerang, dia diam-diam merasa kasihan pada aliansi bintang. Menurut pandangannya, bukanlah hal mudah bagi Covenant untuk berkembang hingga titik ini, tetapi kebetulan mereka telah bertemu dengan Dark Throne yang terkenal di multiverse, dan kemungkinan besar akan tercabut sepenuhnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh armada kapal sihir terbang, naga, dan menara penyihir berukuran sedang dari aliansi bintang benar-benar melampaui ekspektasinya. Dari awal hingga akhir, Covenant mempertahankan keunggulan yang kokoh. Pada akhirnya, pasukan takhta kegelapanlah yang dikalahkan. Penyihir terkemuka terpaksa meninggalkan 5 menara sihir dan melarikan diri dalam keadaan kacau. Sunan bahkan mengejar mereka secara langsung. Meskipun saya tidak sempat melihat apa yang terjadi selanjutnya, dilihat dari masuknya Covenant secara terang-terangan ke alam lain, para penyihir di singgasana kegelapan itu mungkin berada dalam bahaya besar. Tanner benar-benar tidak menyangka bahwa Covenant masih bisa menang bahkan dengan Dark Throne mengerahkan 5 menara penyihir dan seluruh alam semesta. Barulah saat itulah dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, ketika dia berdiri di hadapan Sunan lagi, rasa kagumnya pada Sunan justru semakin bertambah. Tuan Sunan memanggilku ke sini. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda lakukan untukku? Setelah duduk, Tanner bertanya dengan agak gugup. Sunan tersenyum dan berkata, ini bukan perintah, aku hanya ingin meminta bantuanmu, tentu saja akan ada pembayarannya. Tanner diam-diam menghela napas lega, senyum merekah di wajahnya, dan berkata, silakan berikan perintah Anda, Tuan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Anda pasti sangat familiar dengan kota segala hal, bukan? Kota segala sesuatu. Tampaknya cukup familiar. Setiap kali aku kembali dari menjelajahi berbagai alam, aku beristirahat sejenak di kota segala sesuatu. Dalam arti tertentu, kota segala sesuatu dapat dianggap sebagai stasiun transit dan tempat istirahat bagi kami para penyihir yang berkelana. Itu sempurna. Sunan tersenyum tipis. Aku ingin melakukan perjalanan ke kota Wanwu. Bisakah kau menjadi pemanduku? Tanner sedikit terkejut, karena tidak menyangka Sunan memintanya datang karena alasan ini. Namun, ia segera menyadari apa yang sedang terjadi dan setuju tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, suatu kehormatan bagi saya dapat membantu Tuan Sunan. Anggap saja ini sebagai pembayaran di muka kepada Anda. Sunan melambaikan tangannya, dan 5 botol ramuan penyembuhan melayang turun di depan Tanner. Senyum Tanner langsung berubah menjadi lebih tulus, terima kasih, Pak. Menjadi pemandu sekali dan mendapatkan 5 botol ramuan konstruksi adalah tawaran yang sangat bagus. Setelah Tanner pergi, Lise keluar dari belakang. Bagaimana Anda mendapatkan ide untuk mempekerjakan Tanner sebagai pemandu Anda? Sunan berkata sambil tersenyum tipis, dia adalah penyihir tingkat 1 yang dapat menjelajahi alam bayangan dan melarikan diri dari serangga raksasa bayangan malam. Dia memiliki beberapa keterampilan. Sebagian besar penyihir pengembara ini memiliki beberapa hubungan dengan kota segala sesuatu.
Sangat cocok untuk menjadikannya sebagai pemandu. Sunan hanya pernah beberapa kali mengunjungi kota Wanwu di kehidupan sebelumnya, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia memiliki sedikit pemahaman tentang tempat itu, tetapi dia tidak terlalu akrab dengannya. Selain membeli bunga pembersih jiwa, saya juga ingin menjelajahi kota netral yang terkenal ini. Akan lebih baik jika saya bisa menemukan seseorang yang suci daerah tersebut untuk memandu saya. Setelah mendengar itu, Liza tampak berpikir dan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu, kau ikut denganku, kata Sunan tiba-tiba. Liza terdiam sejenak, saya khawatir ini tidak cocok untuk saya dalam kondisi saya saat ini. Begitu kami menemukan bunga pemurni jiwa, kami akan membangun kembali tubuhmu sesegera mungkin. Liz langsung tergoda, ragu sejenak, dan akhirnya setuju. Setelah menyelesaikan pengaturan untuk pergi ke kota segala sesuatu, Sunan kembali ke lantai atas menara penyihir. Lembah sarang senja telah direbut, jadi dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan alam pasang surut serigala. Dia bisa menyerahkan itu kepada Kadal. Sekarang dia bisa fokus pada urusannya sendiri. Mengembangkan kemampuan, mempelajari mantra, dan meningkatkan artefak magis sudah pasti, tetapi ada banyak hal lain yang membutuhkan perhatian pribadinya. Sebagai contoh, memperbaiki menara penyihir. Tugas memperbaiki 4 menara penyihir kecil yang direbut dari tahta kegelapan telah diberikan, dan para penyihir telah menerima tugas tersebut. Namun, para penyihir Star Alliance semuanya masih baru di Wizard Towers dan cukup asing dengan daerah ini, sehingga restorasi lengkap kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Perbaikan menara penyihir berukuran sedang lebih sulit, jadi Sunan harus melakukannya sendiri. Selain itu, menara penyihir cahaya bintang juga membutuhkan peningkatan lebih lanjut. Lise telah membeli cetak biru untuk meriam plasma dan meriam pulsa dari Kodeks Kebijaksanaan. Selanjutnya, dia dapat mulai memproduksinya, mensintesis dan meningkatkan kemampuannya, lalu menempatkannya di menara penyihir cahaya bintang untuk lebih meningkatkan daya tembak jarak jauh. Saya juga telah memperoleh cetak biru untuk Golem Shadow Steel dan Golem King Kong. Keduanya adalah boneka tingkat penyihir sejati, terutama Golem Vajra, yang kekuatan tempurnya setara dengan penyihir penguapan tingkat 2. Sunan berencana untuk menyihir dan memodifikasi versi aslinya, lalu menambahkannya ke Legiun Golem Menara Penyihir Cahaya Bintang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Aspek-aspek lainnya juga perlu ditingkatkan dan diubah. Dengan kitab kebijaksanaan sebagai saluran perdagangan, dan sumber daya yang melimpah, Sunan yakin dapat meningkatkan Menara Penyihir Cahaya Bintang ke tingkat skala besar sesegera mungkin. Yang terakhir adalah mempelajari benteng-benteng perang. Dalam perang-perang sebelumnya, kapal-kapal sihir terbang telah menunjukkan kemampuan tempur yang mengesankan, sehingga sangat cocok untuk menghadapi pasukan binatang buas seperti kawanan serigala hitam atau legiun golem biasa. Namun, mereka agak kalah tanding saat menghadapi menara penyihir. Bahkan menara penyihir kecil pun jauh lebih kuat daripada kapal sihir terbang. Kapal sihir terbang hanya dapat melawan menara penyihir dengan menggunakan taktik gerombolan, mengandalkan jumlah dan pengorbanan. Dalam pertempuran sebelumnya, kapal sihir terbang itu hampir hancur 60%, namun tetap gagal menghancurkan bahkan menara penyihir kecil sekalipun. Jika Sunan tidak muncul kemudian dengan menara penyihir cahaya bintang, kemungkinan besar bahkan dengan penghancuran total ke-8 armada terbang, mereka tidak akan mampu menjatuhkan menara penyihir kecil sekalipun. Paling banter, itu hanya dapat menghabiskan sebagian besar energi dari kelima menara penyihir dan mengurangi daya tahan medan energi pelindung dari kunci sihir. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti konstruksi perang yang bahkan lebih ampuh daripada kapal sihir terbang. Faktanya, faksi-faksi penyihir lainnya juga telah menciptakan artefak perang serupa. Sebagai contoh, benteng bergerak milik Blue Alliance, Hunter's Peak milik Protoss Clock Tower, dan Bone Hunter milik Underlord. Kreasi perang ini adalah rahasia berbagai faksi penyihir, dan orang luar tidak mungkin bisa mendapatkan cetak biru detailnya. Namun, Sunan memiliki pemahaman tertentu tentang artefak perang ini. Dengan berbekal pengalaman para pendahulunya, ia yakin dapat mengembangkan artefak perang yang menjadi milik aliansi bintang. Biaya membangun menara penyihir terlalu tinggi. Bahkan jika ada cara untuk menghasilkan uang dengan mensintesis batu sihir dari batu sihir yang lebih rendah, membangun menara penyihir bukanlah hal yang mudah. Sebagai tindakan pencegahan, mari kita bangun sejumlah benteng perang terlebih dahulu. Menara penyihir dapat dikumpulkan secara bertahap. Bersambung.